KTM negosiasi dengan Jack Miller, Alex Rins, dan Pol Espargaro. Pabrikan asal Austria KTM mengonfirmasi rumor pasar pembalap dalam beberapa pekan terakhir. Seraya menyebut juga sempat mengontak Joan Mir. Saat ini hanya 4 pembalap di kejuaraan dunia MotoGP yang tidak memusingkan lagi posisi mereka pada musim depan. Marc Marquez akan bertahan di Repsol Honda minimal sampai tahun 2024. Pada awal tahun 2020 lalu atau setelah merebut gelar juara dunia ke-8, Honda Racing Corporation HRC sudah sepakat untuk mempertahankannya sampai tahun 2024. 3 pembalap lain yang masih terikat kontrak adalah Brad Binder dan Francesco Bagnaia yang bertahan sampai tahun 2024, serta Franco Morbidelli sampai tahun 2023. Dengan begitu, praktis posisi pembalap lainnya masih belum pasti. Pasar pembalap tersebut makin ramai dan panas menyusul keputusan mundur dari tim Suzuki X-Star pada akhir musim 2022 nanti. Padahal mereka memiliki 2 pembalap bagus, Joan Mir dan Alex Rins. Seperti pembalap lain, Joan Mir dan Alex Rins juga tengah mencari tim untuk musim depan. Salah satu pabrikan yang tertarik terhadap kedua pembalap Spanyol tersebut adalah KTM. Pada balapan terakhir di Le Mans, Prancis, pabrikan asal Mattighofen, Austria tersebut membuka suara soal siapa saja calon pembalap baru yang sudah mereka ajak negosiasi. Saat ini, Direktur KTM Pat Beyer dan Francesco Guidotti selaku manajer tim masih dibuat pusing oleh KTM RC16 versi 2022. Motor andalan KTM di MotoGP tersebut tidak mampu bersaing di posisi atas secara stabil dengan para pembalap saat ini. Kepada media Jerman Speed Week, Beyer pun mengungkapkan sejumlah nama pembalap yang sudah dihubungi dan diajak negosiasi untuk bergabung dengan KTM. Setelah pengunduran Suzuki, kami memutuskan untuk mengevaluasi Miguel Oliveira. Meskipun itu terus menunjukkan kepercayaan diri, sekaligus mencari tahu apa yang terjadi pada pasar pembalap, ujar Beyer. Kecuali Binder yang memiliki kontrak sampai tahun 2024 dan sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kami memiliki opsi beberapa pembalap yang bisa dipilih pada musim panas nanti. Kami juga terkejut sekaligus bangga para pembalap tersebut tertarik untuk menggeber KTM. Kami memang yakin dengan proyek kami. Kami sempat melakukan rangkaian pembicaraan dengan Pol Espargaro dari Repsol Honda, juga dengan Jack Miller dari Ducati Lenovo, dan juga Alex Rins. Sayangnya, Joan Mir dan manajernya sudah menutup pintu negosiasi. Mereka tidak mau bicara lagi dengan kami. Dikutip dari Sky Sports, pembalap Monster Energi Yamaha Fabio Quartararo mengungkapkan salah satu problem dirinya kesulitan melakukan overtake. Bagi El Diablo, itu menjadi problem utama pada performa Yamaha YZR M1. Balapan hari ini membuat saya frustasi. Begitu saya lengah saat start atau membuat kesalahan kecil saja, balapan sudah berakhir, kata Quartararo. Terlepas dari kesalahan di tikungan 1 lap pertama, saya benar-benar tidak mampu melakukan overtake. Yang pasti, saya sangat kesulitan untuk mendapatkan peluang melakukan overtake. Bastian ini, Jack Miller dan Espargaro di depan memang benar-benar kuat. Meskipun kecepatan kami lebih bagus daripada Alex dan Jack, namun tetap saja saya tak mampu melewati mereka. Separuh balapan saya berada di belakang Alex dan bahkan tak mampu melakukan tekanan. Meskipun gagal meraih podium, juara dunia 2021 itu memang masih memimpin klasemen pembalap MotoGP dengan 102 poin. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez merasa beruntung bisa finish ke-6 dalam MotoGP Prancis setelah beberapa rival di depannya terjatuh. Seperti yang diketahui, hingga seri ke-7 kejuaraan MotoGP, Marquez terlihat masih kesulitan menggeber Honda RC213V sehingga tak mampu mengejar lawan sepanjang balapan. Sebelum balapan, juara 6 kali MotoGP itu merasa memiliki kecepatan yang bagus dan cukup untuk berjuang meraih posisi ke-7.
tetapi nyatanya The Baby alias sangat sulit meningkatkan kecepatannya. Dilansir dari motorsport.com, Marquez mengungkapkan bahwa kecelakaan yang dialami oleh dua pembalap Suzuki dan Francesco Bagnaia turut membantu Marc Marquez untuk naik ke posisi ke-6. Jika tidak, maka rider 29 tahun itu hanya berada di tempat ke-9 sebagai posisi finish terbaiknya. Saya tak mampu lebih cepat lagi. Ketika Johann Zarco menyalip, saya sengaja sedikit melebar agar tidak kehilangan waktu dan membiarkannya lewat. Saya mencoba mengikutinya beberapa lap, tapi saya lihat dia lebih cepat. Saya tidak memiliki kecepatan seperti itu, jadi saya hanya fokus menyelesaikan balapan. Meskipun belum menampilkan performa bagus, Marc Marquez masih menjadi pembalap terbaik Honda. Ia meyakini ada potensi pada motornya, tetapi ia mengaku tak mengendarainya dengan cukup baik untuk mengeluarkan yang terbaik. Dikutip dari Speedweek.com, pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengaku masih kesulitan menemukan performa terbaiknya di atas RC213V dalam 6 balapan pertama musim ini. Pada awal musim sangat sulit bagi saya untuk memahami dan menerima situasi kami, ucap Marquez. Saya tidak ingin mengakui pada awalnya bahkan kami tidak punya kecepatan yang diperlukan untuk finish di podium, tetapi kemudian menjadi makin jelas bahwa posisi kami sulit untuk diterima. Sekarang, lebih mudah bagi saya dari balapan ke balapan. Sekarang tidak ada pilihan selain mengakui masalah kami. Karena setiap kali saya ingin melaju sedikit lebih cepat dan lebih dekat dengan pembalap teratas, saya kecelakaan. Saya harus mendorong motor tetapi itu tidak menyelesaikan masalah kami. Jadi, saya harus mengakui bahwa kami sedang berjuang. Setelah absen semusim penuh pada 2020, Spaniard mengatakan Honda bergerak ke arah yang berbeda dalam hal pengembangan RC213V. Saat ini, ia pun sedang berusaha mengembalikan kinerja motor seperti sebelumnya.